Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya pada sesi perkuliahan hari ini. Di sini kita akan bahas tentang 10 trik Instagram marketing. Di mana sebelumnya sudah kita bahas ya tentang bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita di Facebook ya. Ya, mari kita coba perhatikan ya fitur yang ada di Instagram. Tentunya kalian sudah punya semua akun Instagram. Pertama, di sini ada nama akun udah pasti ya. Kemudian judul video untuk deskripsi, postingan, foto yang bisa berupa foto, slide foto maupun video. Nah, ini contoh saja ya. Contoh saja akun Instagram produk saya. Pertama untuk nama akun ya. Nama akun ya, di sini saya gunakan Mr. Bejos misalnya, Mr.Bejos. Nah, kemudian judul bionya, saya lebih suka menggunakan drbejo.com sesuai dengan website produk saya ya di internet agar mungkin satu nama baik sehingga mudah untuk mengerti untuk akun ini jualannya lah ini misalnya. Sementara untuk bio deskripsi ini penting juga ketika audiens ingin melihat apa sih produk kita ya, infonya seperti apa, bagaimana kita mau menghubungi, dan juga ada link tidak untuk bisa diklik misalnya ya, atau juga ada nggak blognya atau websitenya. Nah ini penting ada di bio deskripsi, atau mungkin tambahkan beberapa deskripsi yang lain. Nah, selagi ini masih muat ya, karena ini terbatas hanya beberapa karakter. Untuk postingan, ini kita bisa pilih ya, apakah berupa foto, slide foto, atau video ya, atau bahkan beberapa fitur gambar ya, bisa sampai 10 swipe ya, swipe itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sini sudah tersedia fitur IGTV. Nah, ini kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan ya untuk video-video yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Dan juga IG Story juga sangat penting ya. Karena apa? Karena di sini setiap kita memposting pada story itu biasanya memberikan notifikasi kepada banyak audiens yang sebagai follower kita. Nah, ini juga jangan diremehkan ya tentang IG Story. Ya setidaknya minimal satu hari itu satu IG Story. Syukur bisa lebih dari. Fitur berikutnya adalah cerita Instagram atau story yang tadi sudah kita bahas. Kemudian secara langsung kita juga bisa buat live ya. Misalnya kita ingin memberikan tips dan trik bla 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 misalnya. Tidak selalu dengan produk kita, tapi setidaknya kita bisa memberikan edukasi. Edukasi ya, artinya seberapa manfaat atau pentingkah ya produk tersebut. Tanpa harus kita menawarkan, pada prinsipnya audiens atau orang itu tidak suka ditawarin. Nah, jadi bagaimana kita mencoba untuk memberikan suatu edukasi yang halus, namun pada intinya adalah mempromosikan produk kita. Kemudian juga bisa gunakan direct message ya, atau share pesan langsung ya, langsung ke audiens siapa yang dituju. Kemudian ini juga bumerang ya, saya pikir kalian sudah paham ya, udah tahu persis ya, sering menggunakan fitur ini. Layout foto, nah, layout foto ini juga bisa untuk menampilkan seperti apa bentuk fitur gambar-gambar atau foto-foto yang kita akan unggah di Instagram. Kemudian jejaring laba-laba Instagram, artinya sekarang sudah tersedia, apalagi sekarang Instagram kan udah masuk ke Facebook ya. Nah, artinya kita memposting satu produk ya, kemudian ada beberapa tombol medsos yang lain, misalnya seperti Facebook, Twitter dan lainnya, itu bisa langsung sekali posting langsung untuk beberapa akun. Nah, kita masuk ke dalam 10 trik tersebut. Trik pertama adalah pakai teknik SFS. Apa tuh SFS? Ini adalah singkatan dari shout out for shout out, yang artinya saling mempromosikan sesama online shop di Instagram. Jadi misal begini, contohnya adalah kita bisa mencari teman atau partner yang lain tapi memiliki produk yang berbeda.
Ya, misalnya online shop A menjual produk fashion dan online shop B menjual produk kesehatan. Maka kedua online shop ini bisa saling mempromosikan. Bagaimana mempromosikan? Boleh sekali-kali online shop A yang punya produk fashion ya memberikan suatu testimoni terhadap yang dimiliki oleh produk B, meskipun dijual fashion tapi jika saling mempromosikan sama produknya, ya itu terkesan tidak mempromosikan, padahal memberikan rekomendasi. Jadi A juga diuntungkan oleh B, B juga sama diuntungkan oleh A. Itu kerjasama yang bagus meskipun berbeda produk ya, saling mendukung. Teknik SFS ini memiliki banyak keuntungan. Selain bisa menambah followers ya secara gratis, kita juga bisa saling mengenal antara satu online shop dengan online shop lainnya. Seperti tadi, online shop A memberikan rekomendasi di akun Instagram B, B pun demikian. Kemudian trik yang kedua adalah endorse produk. Ya, tidak sedikit pelaku usaha memanfaatkan menggunakan trik ini. Namun sebagai pemula ya nggak harus pakai endorse yang artis atau yang lainnya. Bisa aja kita manfaatkan tetangga kita, saudara kita, adik, kakak kita ya yang sebagai artisnya untuk mengendorse. Apalagi mungkin yang punya kakak misalnya di kerjaan atau di kantor atau mungkin sebagai public figure di lingkungannya ya itu juga bisa ya diminta tolong untuk mengendorse. Cukup menunjukkan produknya ya atau memberikan sedikit testimonial dan sebagainya, setidaknya bisa memberikan kepercayaan kepada audiens yang lain. Endorse adalah kegiatan promosi dengan cara memberikan produk secara gratis ke selebriti ya atau pejabat atau orang terkenal ya. Ternyata kalau kita mungkin masih berat ya memberikan cuma-cuma, belum tentu produk kita terima juga. Ya paling nggak kita berawal dari endorse dengan saudara di sekeliling kita atau tetangga kita. Kemudian postingnya bisa berupa foto, tulisan rekomendasi, video, dan lain-lain. Ya, yang jelas harus eye-catching, ya, harus menarik, dan harus memberikan suatu inspirasi. Untuk melakukan endorse di Instagram, Anda hanya perlu mencari akun selebriti yang menerima endorse. Itu kalau sudah mungkin udah high level lah ya untuk produknya ya. Tapi kalau misalnya untuk kecil-kecilan misalnya hanya jual masker ya, jual sepatu futsal ya, itu mungkin saya pikir dengan teman-teman di sekitar kita ya itu bagus-bagus juga sebagai endorse ya. Mereka punya banyak fan, punya banyak teman yang bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik tersendiri. Bolehlah kita bisa tidak harus memberikan gratis, namun kita bisa juga memberikan harga yang diskon lah lebih murah, tapi dengan catatan tolong diberikan testimoni, berikan tampilkan ya di Instagram atau di media sosial lainnya. Misalnya ini setelah beli produk ini, sepatu ini, saya merasa nyaman dalam bermain futsal. Ternyata barangnya sangat luar biasa dan sangat terjangkau. Itu juga udah bagus ya, dibaca oleh ratusan bahkan ribuan followernya ya sebagai daya tarik tersendiri. Kemudian di bawahnya silakan buat teman-teman yang berminat ya, ini sangat recommended banget ya, bisa ke akun Instagram bla bla bla. Nah itu contoh simpelnya. Ini contoh produk saya yang di endorse ya, beberapa artis terkenal ya, tentunya juga di owner juga mungkin bukan orang sembarangan ya, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan beberapa artis untuk menjadikan endorse. Yang ketiga adalah manfaatkan hashtag. Nah ini juga bukan hal yang baru lagi ya, hampir setiap pengguna Instagram paham ya manfaat dari tagar di sini. Pemakaian hashtag atau tagar ini cukup fenomenal di beberapa sosial media seperti Instagram dan Twitter. Simbol sederhana ini berguna untuk mengelompokkan sebuah topik dan memudahkan user saat mencari topik tersebut. Sehingga kalau kita misalnya jualan futsal ya, sepatu futsal, ya kita nggak lepas dari hashtag sepatu futsal. Atau sepatu futsal Bekasi, sepatu futsal Jakarta, sepatu futsal murah ya, terjangkau dan sebagainya. Itu sebagai SEO-nya Instagram sehingga mudah untuk pencarian. Misalnya saat Anda mencari topik dengan hashtag
kaos murah ya, maka akan muncul banyak sekali postingan di Instagram yang menyertakan hashtag kaos murah. Tidak mungkin muncul rumah idaman ya, pasti akan muncul yang ada hashtagnya kaos murah. Itu contoh simpelnya ya. Jangan lupa memanfaatkan hashtag setiap kali posting. Meskipun juga picture atau gambar yang kita posting, video kita posting tanpa adanya caption, tetap kita gunakan hashtag. Karena apa? Karena itu sebagai searching engine-nya Instagram. Trik keempat adalah buat profil yang menarik ya. Ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Ungkapan di atas akan berbeda arti bagi seorang online marketer menjadi tidak kenal maka tidak beli. Pada prinsipnya orang tuh akan lebih ya memilih untuk beli pada siapa yang sudah dikenal ketimbang yang belum dikenal. Meskipun tidak sedikit yang banyak membeli pada seorang yang belum dikenal karena memang bagus produknya, tapi akan jauh lebih penting ya produk kita bagus dan kemudian juga kita dikenal dan mereka tahu karakter kita, friendly, bijak ya, generous ya, dan sebagainya punya yang positif semuanya. Kemudian mindset yang bagus ya dari seorang online marketer adalah mau mengenal konsumennya, itu yang terpenting. Jangan sampai kita mengenal siapa namanya, lupa namanya. Seseorang ketika dipanggil misalnya Mbak Nisa, waduh bangga banget ya. Mbak Nisa bangga banget, oh itu kenal nama saya dengan baik, ya tahu dari mana, kan itu satu kebanggaan sendiri. Siapa tahu dengan kebanggaan tersebut jadi agak sedikit nambah GR ya, sehingga mencoba untuk membeli produknya. Nah, itu juga salah satu trik daya tarik tersendiri. Jangan lupa untuk mengenal nama konsumennya. Syukur-syukur kita bisa menyebutkan nama dulu. Halo Mbak Nisa, selamat pagi. Halo Mbak Berta, selamat pagi. Halo Mas Ali, selamat pagi, dan sebagainya ya. Nah, semakin lengkap identitas, maka profil akun Anda akan semakin menarik ya. Jangan sampai berantakan ya, nggak jelas hubunginya kemana ya. Misalnya jualan kucing tapi alamatnya nggak ada ya, teleponnya nggak ada juga. Adapun telepon udah hangus. Nah, itu jangan sampai. Makanya rajin-rajinlah mengupdate akun Instagram kita bila mana ada perubahan. Kemudian, jadi lengkapi terlebih dahulu profil Instagram Anda seperti foto profil, biodata, kontak, serta keterangan website jika ada. Ya, kalau nggak ada blog boleh ya. Tapi ya saya rekomendasikan sih ya, saya sarankan jangan gunakan blog-blog yang gratisan lah ya. Gunakanlah blog-blog yang berbayar, meskipun hanya murah lah, banyak yang 1 tahun hanya 200.000 ya untuk domainnya, atau mungkin plus hostingnya 300 ada setahun. Itu murah ya untuk usaha atau untuk bisnis. Trik kelima adalah fokus pada niche ya. Apa itu niche ya? Itu topik, merupakan bagian yang sangat penting jika Anda ingin sukses berjualan di Instagram. Sangat disarankan untuk fokus di satu niche, satu topik ya. Maksudnya begini, kalian jualan produk diet ya, produk diet. Kemudian hari berikutnya dicantumkan misalnya sendal jepit ya, atau sepatu bot ya, itu kan sangat menyimpang ya. Nah, jadi fokuslah pada satu topik ya. Anda menjual produk diet, buatlah akun Instagram yang spesifik sesuai dengan topik tersebut. Misalnya produk diet ya, produk diet tapi isinya adalah misalnya kurungan burung ya, atau itu sangat menyimpang. Selanjutnya, promosikan dan jual hanya produk diet di akun tersebut. Kemudian jika fokus di satu niche market, maka followers Anda tahu yang kita sebut calon pembeli atau lebih mudah mengenal dengan minat Anda. Misalnya saya tuh jualan tadi ya, jualan propolis ya, British propolis ya. Orang tuh akan mengenalnya, oh itu bejo propolis. Nah, artinya apa? Kita fokus pada satu produk itu. Jadi ya kalau kita ingin jual berbagai macam produk ya bolehlah kita tapi gunakan toko online ya, atau kita bisa pergi ke marketplace yang lainnya, apa di Shopee atau di Tokopedia ya, kita memberikan beberapa kategori khusus ya, atau kita bisa bikin akun Instagram lagi yang lainnya untuk produk tertentu ya. Boleh, nggak disalahkan untuk jual berbagai macam produk ya, itu sangat bagus membuat peluang. Namun ya untuk akun Instagram ini sebisa mungkin satu akun satu produk ya, atau minimal satu kategori lah ya. Misalnya ada jualan sembako misalnya kan, ya udah itu akun sembako, ada beras, ada telur ya, ada minyak dan sebagainya ya. Dan itu istilah itu nggak pamali ya, jualan sembako di Instagram ya, itu kan ya jelas itu legal dan halal ya.
Ya kenapa kita harus malu ya? Hajar aja ya. Nah, kita. Trik keenam adalah followers tertarget. Nah, jangan kita posting asal posting ya, tapi followernya berbagai macam kalangan ya. Artinya kita menawarkan suatu produk fashion ya, dengan harga yang tinggi, kita posting kepada maaf aja ya orang yang maaf ekonominya agak sedikit menengah ke bawah misalnya ya. Kalau kita jualan elektronik ya, kita nawarin kepada tukang sayur ya, meskipun mereka juga suka dengan elektronik ya, atau kita jualan apa namanya misalnya sepatu futsal ya, kita nawarinnya kepada mbak-mbak atau ibu-ibu rumah tangga ya, itu kurang cocok ya. Carilah akun sesama online shop yang menjual produk sama dengan Anda atau kompetitor. Kenapa? Ini sangat penting ya, kompetitor. Bukan kita hindari, kita cari itu kompetitor itu sendiri. Akun kompetitor yang produk yang sama kita cari. Nah, untuk apa? Usahakan cari yang followernya banyak dan juga tingkat komen serta like-nya tinggi. Nah, ini artinya apa? Artinya akun itu atau pemilik Instagram itu atau produk itu tuh banyak diminati. Nah, perlu kita ikutin dan perlu kita tiru ya. Kita sudah belajar tentang ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita amati, kemudian kita tiru yang positif-positif, kemudian kita modifikasi dengan model gaya kita ya atau produk kita. Biasanya kalau kita memodifikasi itu biasanya kita tahu kelemahannya di mana, kita bisa memberikan menutupi kekurangan tersebut. Nah, setelah ketemu follow semua followers dari akun tersebut, nggak masalah kita yang follow dulu. Kalau mereka akan follow back. Nah, mereka ini adalah target pasar kita dan kita harus mengambilnya dari kompetitor Anda. Apakah itu ilegal? Nggak ilegal, itu legal aja. Kita memfollow orang kan sah-sah aja kan, terserah apakah dia mau follow back atau tidak kan begitu. Kalau tiba-tiba mereka tertarik dengan produk kita, ya nggak masalah. Atau beralih produk nggak masalah. Itu kan namanya orang jualan kan, konsumen bebas memilih. Kecuali kalau kita menghasut jangan beli di sana ya, beli di kita saja. Nah, itu nggak boleh. Kemudian selebgram ya, boleh kita kalau yang udah bagus, sudah maju ya, bisa kita manfaatkan selebriti ya untuk mempromosikan produk kita seperti Indos tadi. Apakah ini perlu gembok akun? Ya, itu tergantung ya. It depends ya. Depend on you whether it is important or not ya for the customers to see your product ya. Karena apa? Karena untuk bisa mendapatkan follower biasanya ada yang kepo, apa sih produknya, tentang apa sih. Untuk bisa masuk ke sini maka dia harus follow dulu, baru dia bisa membuka gemboknya. Nah, itu juga tergantung situasinya. Itu adalah time to post. Ada waktu tertentu di mana banyak sekali orang yang mondar-mandir di Instagram. Ya, misalnya ini untuk siswa, ya untuk produk-produk yang untuk targetnya adalah siswa SMA. Siswa SMA di situasi yang normal biasa itu biasanya jam 6 pagi itu udah siap-siap mau berangkat sekolah. Karena masuk jam 7 misalnya kan ya. Ya, bisa aja kita mempostingnya ya sebelum jam 6. Kalau 7 sampai 12 itu kurang. Kenapa? Karena waktu mereka belajar di sekolah. Adapun waktu istirahat tuh jam misalnya nggak sama dan istirahatnya, nggak menentu. Meskipun juga ada beberapa juga yang suka buka Instagram pada saat proses pembelajaran. Tapi artinya setelah generalisasi bahwa waktu inilah waktu yang kurang diminati oleh siswa atau pelajar ya. Nah, bagaimana waktunya? Ada waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 misalnya. Ini waktu yang sangat bagus ya, sangat cocok untuk posting itu. Kenapa? Di mana jam 12 jam 1 selain waktu istirahat sambil menunggu pesanan di kantin ya, mereka pasti akan buka HP ya. Mereka jarang berbicara masalah pelajaran lagi ya untuk saat ini. Sangat sedikit ya mereka yang bicara pelajaran saat istirahat. Tapi ya lebih sibuk pada HP-nya masing-masing. Nah, ini waktu yang cocok untuk Instagram. Kemudian juga ya malam lah. Malam mungkin kalau sehabis belajar ya di atas jam 8 atau jam 9 ya, atau jam 10 atau mungkin sore hari pulang sekolah dan sebagainya. Untuk beda dengan para pekerja. Ya, itu tergantung situasinya. Postinglah minimal 4 kali sehari. Banyak banget. Ya, semakin banyak semakin bagus. Asalkan menarik ya. Kalau nggak menarik, ya itu akan skip aja karena
jari-jari mereka itu akan stop ya pada saat menjumpai suatu fitur atau gambar atau video yang sangat menarik, eye catching. Maka pastikan yang kita posting itu ya hal yang sangat menarik, bagus, dan memang harus dilihat, harus dinikmati. Trik 8 adalah harga coret. Nah, ini udah umum ya, dimanapun, terutama di department store atau di mall-mall ya, tidak sedikit menggunakan pola ini. Apakah itu berefek? Sangat berefek ya. Artinya apa? Terkesan harga itu mahal tapi menjadi murah. Kita bayangkan dari harga 39.000 kok menjadi itu 9.000, lebih dari 50%. Ya, lebih dari 50% kalau nggak salah nih ya. Ya mendekati 50% ya untuk kurang dari 50% nih harga ini ya. Artinya apa? Artinya ini juga memiliki daya tarik tersendiri jika kita gunakan trik ini. Harga coret atau diskon akan memikat perhatian banyak orang. Di Instagram, cara ini sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan juga interaksi para follower ya. Sudah banyak online shop besar di Instagram yang menerapkan teknik ini. Ini bukan hanya di Indonesia ya, di mana orang kalau beli produk tuh lihat harganya dulu. Bahkan mungkin juga udah mendunia. Barang kualitas bagus ya, kalau harganya kurang cocok nggak akan dibeli. Begitu juga barang kualitasnya rendah, harganya murah juga belum tentu dibeli. Harganya agak mahal akan dibeli karena apa? Bermanfaat. Nah, boleh kita gunakan trik ini. Yang trik 9 adalah upload bukti transaksi. Apakah akan dibilang terkesan sombong? Nah, itu relatif, tergantung ya. Tapi kalau kita ingin memberikan suatu kredibilitas bahwa produk kita bukan produk biasa ya, banyak juga peminatnya dan harganya pun sini pun transferannya pun tinggi ya, sampai 3, 4, 5 juta misalnya, luar biasa. Ya, padahal harganya mungkin hanya satu item tuh misalnya hanya ya 20-40 ribu. Artinya ya bahwa akun kita tuh memiliki reseller ya dan sebagainya. Upload bukti transaksi seperti foto saat barang dikirimkan, testimoni pelanggan dan lain sebagainya. Dengan adanya bukti transaksi bisnis, maka orang akan lebih mudah untuk percaya. Ini trik Instagram marketing tentang kredibilitas. Ya, penting ya untuk menggunakan atau bukti transaksi yang kita unggah. Tapi ingat, jangan bukti transaksi orang lain ya. Kejujuran tetap kita terapkan pada bisnis kita agar terjadi suatu keberkahan. Trik 10, trik terakhir adalah promosi halus ya, soft promotion. Jika Anda melihat akun Instagram artis yang melakukan promosi, hampir kebanyakan dari mereka melakukan promosi secara halus. Artinya foto mereka tidak terlihat seperti sedang promosi, tapi padahal mereka sedang promosi. Contohnya seperti ini. Ini misalnya, saya juga jualan beberapa waktu lalu, jualan buku-buku terbitan dari Billionaire Store ya, DWK Prayoga. Biasanya buku 30 hari jago jualan. Nah, kita di sini tidak menawarkan ya, tapi kita memasang foto ini dengan seorang gadis cantik ya sedang membaca buku ini. Paling tidak itu akan beri daya tarik. Waduh, keren juga ya. Artinya yang akan dilihat tidak cuma hanya gambarnya wanita ini, tapi juga buku yang dibaca. Nah, contoh lagi yang lain ya, produk buku yang lain juga dan lainnya. Nah, ini juga penting ya. Artinya apa? Nah, kita nggak selamanya harus ayo beli, inilah produk saya, bukan ya. Kita boleh aja gambar seperti ini, kita berikan caption ya. Berikan caption mau sukses seperti dia. Nih rahasianya, buku 30 hari jago jualan dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa kita diskusikan ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan pembahasan lainnya tentang trik dalam mempromosikan di. Thank you very much. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi